Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu di salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, dan berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita berharap semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat. Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Aminin dong. Iya, alhamdulillah. Kita berharap seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu seperti ini di masjid Salehawah, kita bisa lagi insya Allah bertemu di sorga nanti. Allah masukkan kita semua ke dalam sorga, dalam kondisi diselamatkan, dibahagiakan. Kita bertemu lagi dengan pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita ya. Harapan kita seperti itu, karena memang kehidupan yang hakiki bukan di dunia. Kehidupan yang sebenar-benarnya nanti di akhirat. Ya, kita sementara, tidak lama dan pasti akan meninggalkan dunia. Yang tua mati, yang masih muda juga mati. Antum meninggal dunia, Anda juga meninggal dunia. Cuman mungkin antum duluan, Anda belakangan. Atau Anda belakangan, antum duluan. Buat dibalik aja nggak apa-apa, Anda ikhlas. Yang penting antum duluan ya. Nggak apa-apa Anda belakangan ya. Karena untuk dakwah juga kan ya. Baik, Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul bukan sekedar sunnah. Bukan sekedar sunnah. Apa maknanya? Sunnah ini memiliki dua pengertian. Kalimat sunnah, sunnah yang sering kita dengar memiliki dua pengertian. Pertama, sunnah yang berarti sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Ibadah sunnah ya. Mungkin salat sunnah, puasa sunnah, dan lain-lainnya. Sifatnya sunnah, tidak wajib. Dan kita dianjurkan untuk berlomba-lomba melakukan ibadah ini sepanjang hidup kita. Yang wajib pasti kita kerjakan, yang nilainya ibadah sunnah juga tidak kita tinggalkan. Meskipun tidak wajib, tetapi alangkah ruginya kalau kita tidak melakukan ibadah sunnah. Karena begitu banyak keutamaan, keistimewaan, dan kelebihan dari ibadah sunnah yang dilakukan oleh seorang muslim. Ya, ini pengertian yang pertama. Jadi sunnah bukan sekedar sunnah. Sunnah di sini artinya ibadah yang Allah syariatkan dan Rasul contohkan dan memang tidak termasuk
ya hal yang diwajibkan tetapi jangan kita tinggalkan. Yang kedua, pengertian sunnah di sini adalah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang murni, yang asli, yang original, yang Rasul contohkan, yang Rasul ajarkan, yang Rasul praktekkan, yang Rasul amalkan, dan Rasul dakwahkan. Itu artinya sunnah. Karena bisa jadi di antara kita mungkin ada yang belum tahu definisi yang kedua. Sunnah dari sisi yang lain, dari ucapan Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sunnah. Nah, kita akan bahas kedua-duanya. Sunnah pengertian ibadah yang tidak wajib, dan sunnah dari sisi apa yang mesti kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah, yang pasti kita wajib untuk mengikuti cara beragama ya dari apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Jangan sekedar sunnah. Sunnah artinya sesuatu yang kita anggap remeh. Padahal sunnah ini bisa jadi menyebabkan kita mendapatkan begitu banyak kebaikan. Jangan pernah meremehkan ibadah sunnah, atau apalagi sunnah yang artinya Rasul contohkan, Rasul ajarkan, Rasul perintahkan kepada umat untuk melakukannya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, ibadah sunnah yang kita lakukan ini sangat penting. Kita membahas tema ini karena kita melihat masih banyak orang-orang yang mengaku muslim, tetapi mereka meninggalkan ibadah sunnah. Kita bahas yang pertama dulu ya, dari sisi ibadah sunnah. Mungkin yang wajib-wajib mereka kerjakan. Bahkan yang sudah ngaji, sudah taklim, sudah belajar, menghadiri kajian sana, kajian sini, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Mereka tidak berdosa ketika meninggalkan ibadah sunnah. Tetapi ketahuilah, banyak kelebihan dan keistimewaan kalau kita mengerjakan ibadah sunnah. Ah, ini kan sunnah Pak Ustadz. Ayo kita, ini kan sunnah. Sunnah. Jadi banyak tidak mau melakukannya karena ini kan sekedar sunnah. Ini bukan sekedar sunnah, tapi sesuatu yang dahsyat. Yang kalau kita kerjakan, banyak manfaatnya. Kurang lebih ada 7. 7 keutamaan ibadah sunnah. Kalau kita tahu ini, maka insya Allah kita akan lebih semangat, kita akan lebih semakin termotivasi untuk melakukan berbagai macam ibadah sunnah. Bangun malam, sholat tahajud, terasa ringan, gampang, enteng, dan mudah. Melakukan ibadah puasa sunnah Senin Kemis dan lain-lain terasa mudah, ringan, enteng. Atau membaca Quran lebih banyak lagi. Semua ibadah sunnah terasa ringan. Kenapa? Karena insya Allah setelah kita mengetahui keutamaannya, keistimewaannya, kelebihannya, manfaatnya. Jadi kita jangan mengeles ya, atau mencari-cari alasan ketika diajak oleh seseorang, mungkin teman kita atau ustadz kita, ini kan cuma sunnah ustadz. Memang tidak wajib, bahkan tidak berdosa ketika meninggalkan ibadah sunnah, tetapi rugi. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita lihat rugi dari sisi keutamaannya sangat banyak. Dan keutamaan ini bisa jadi tidak kita ketahui kalau kita melakukan berbagai macam ibadah sunnah. Apalagi kita berikan contoh ya, sholat qobliyah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Apa keutamaannya? Lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Masya Allah, ini orang yang paling kaya di muka bumi. Sholat sunnah qobliyah subuh cuma 2 rakaat, tapi lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Subhanallah, tidak wajib jamaah sekalian, tapi mohon maaf, banyak ikhwan dan akhwat yang meninggalkannya. Meskipun mereka mengaku mengikuti manhaj salaf, meskipun mereka mengaku mengikuti sunnah, jenggotnya panjang, tidak isbal, mungkin cadaran, mungkin dengan jilbab yang lebar, tapi hanya sekedar itu, casingnya mengikuti sunnah, tapi ibadahnya belum mengamalkan sunnah yang lebih banyak. Bukti bahwa kita sudah mengikuti sunnah Nabi SAW adalah kita memperbanyak ibadah sunnah. Kalau kita mengaku sebagai orang yang mengikuti sunnah, seharusnya kita berada di shaf yang terdepan. Salat sunnah kita kerjakan.
Ya, semampu kita tentunya, yang qabliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, sudah menjadi kebiasaan seharusnya. Puasa sunnah menjadi kebiasaan rutinitas, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kita mengikuti sunnah bukan perkara yang wajib saja dari sisi akidah, ibadah, dan akhlakul karimah, dan muamalah, dan lain-lain. Tetapi kita mengikuti manhaj, cara, metode beragama yang benar ini dengan menjadikan Rasulullah dan sahabatnya sebagai contoh, juga mengikuti mereka dalam memperbanyak ibadah sunnah dan meningkatkan kualitasnya. Semakin baik, semakin berkualitas, niatnya semakin ikhlas, ya, dan ibadah itu semakin banyak. Maka kita lihat Rasulullah SAW sampai beliau melakukan ibadah salat malam, ya, bengkak-bengkak kakinya, luar biasa. Padahal sudah jelas surganya. Kalau kita bengkak kakinya karena asam urat, karena penyakit asam urat, makanya bengkak kakinya. Bukan karena bengkak karena sholat malam. Lihat para sahabat, lihat para tabi'in dan para ulama. Mereka menghidupkan sunnah. Ini yang betul-betul orang yang mengikuti sunnah. Bukan sekedar casing. Karena kita melihat pada diri kita dan orang lain yang mengaku sebagai orang yang mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat. Katanya seperti itu. Tapi dalam praktek sehari-hari ternyata mereka tidak beribadah dengan ibadah yang banyak dari sisi ibadah sunnah. Mungkin di tempat lain lah ya, jamaah lain ya. Kalau di sini sih kayaknya sudah mengikuti ibadah sunnah ya. Ibadah sunnah apalagi Ustadz yang belum kami kerjakan? Masya Allah. Begitu ya. Ibadah sunnah apalagi Pak Ustadz? Saking bingungnya nih. Kayaknya udah semua nih. Kalaupun sudah, bisakah kita bisa istiqomah? Nah, istiqomah ini bentar dulu Pak Ustadz. Pernah sih sholat duha 3 tahun yang lalu. Pernah sih sholat tahajud, ya sekitar 5 tahun yang lalu lah. Subhanallah, katanya mengikuti sunnah. Tapi kenapa tidak menghidupkan ibadah sunnah? Ini bukan sekedar sunnah, tapi masalahnya adalah Rasul menganjurkan, berarti kita mengikuti Rasul. Rasul mencontohkan, berarti kita juga mengamalkannya. Baru kita terangkat derajat kita, baru terampuni dosa-dosa kita. Ya, baik. Kita khawatir kalau hanya mengamalkan yang wajib, ternyata kalau mengamalkan yang wajib, ternyata khawatirnya tidak cukup sebagai bekal untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang wajib ternyata banyak bolong-bolongnya, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak yang mungkin tidak ikhlasnya, dan lain-lain. Ya, baik, langsung saja karena waktu kita terbatas, kita akan coba membahas di bab yang pertama ini. Nanti ada bab yang kedua ya. Dari sisi definisi sunnah yang artinya kita berusaha mengetahui keutamaan ibadah sunnah. Ya, ini bukan sekedar sunnah ini, tapi punya keutamaan yang luar biasa. Kalau kita tahu, insya Allah kita akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Yang pertama, keutamaan ibadah sunnah itu akan melengkapi kekurangan ibadah yang wajib. Akan melengkapi kekurangan ibadah yang wajib. Ini yang pertama, yang dahsyat. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah masalah salat. Ya, Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan Allah yang lebih tahu, lihatlah pada salat hambaku, lihat pada salat hambaku, apakah salatnya sempurna atau tidak. Ya, nanti ini proses dihisabnya amal pada hari kiamat. Yang pertama kali masalah salat. Allah pun menyampaikan kepada malaikatnya, lihatlah kepada salatnya hambaku itu, apakah salatnya sempurna ataukah tidak. Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam salatnya itu ada kekurangan-kekurangan, maka Allah pun berfirman, ya, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, maka Allah berfirman kembali, sempurnakanlah kekurangannya. Sempurnakan kekurangan yang ada pada amalan yang wajib,
dengan amalan sunnah. Seperti itu, tutupi, lengkapi, sempurnakan amal yang wajib dengan yang sunnah. Kalau amal yang wajib ini tidak sempurna, ini manfaat yang pertama. Dan kita tahu diri, memang amal yang wajib bisa jadi banyak sekali yang kurang sempurna. Meskipun kita sudah melakukan yang wajib dan tidak boleh kita tinggalkan sampai mati, tapi bisa jadi mungkin tingkat keikhlasannya berkurang, mungkin riya, sum'ah, ujub, sombong dan lain-lain, pamer, ingin mendapatkan pujian, atau mungkin tata cara ibadahnya ternyata ada yang kurang sempurna. Nah, ini bisa dilengkapi dengan adanya ibadah sunnah, bisa ditutupi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada pada sholat yang wajib atau ibadah-ibadah wajib lainnya. Nah, seperti itu ya. Ini manfaat, Masya Allah. Jadi kita akan mendapatkan manfaatnya ketika kita melakukan ibadah dengan cara seperti itu. Yang kedua, bukan sekedar sunnah, tetapi memiliki dahsyat sekali keutamaannya. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah sunnah akan mendapatkan cinta Allah. Mendapatkan cinta Allah. Subhanallah, kita ingin Allah mencintai kita. Dan kalau Allah mencintai kita, selesai urusan jamaah sekalian. Pasti bahagia dunia akhirat, pasti diterima ibadah kita, pasti Allah selamatkan dunia akhirat, diberkahi hidupnya, diberikan ampunan dan lain-lain. Ternyata salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah, kalau orang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Allah, itu klaim kita, gampang sekali. Yang penting bukan cintamu kepada Allah semata, tapi cintanya Allah kepadamu, itu lebih penting. Berarti cintanya hamba itu kepada Allah diterima. Diterima dengan cara Allah mencintai juga hamba tersebut. Nah, kemudian salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah ini, sehingga orang itu menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, Allah pun akan memberikan petunjuknya, ya, pada pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Allah akan menjaga imannya, hatinya, agamanya. Allah akan jadikan dia mampu menjadi saleh dan salehah. Allah jadikan dia mampu menjadi orang bertakwa. Allah jadikan dia termasuk orang yang bisa istiqomah sampai matinya mendapatkan husnul khotimah. Bagaimana? Salah satunya adalah dengan dia melakukan ibadah sunnah, yang tentunya ibadah itu dilandasi dengan niat yang ikhlas dan tata cara ibadahnya benar. Ini yang kedua ya. Jadi mendapatkan cinta Allah. Jadi ini bukan sekedar sunnah biasa, cinta Allah didapatkan. Yang ketiga, doanya mustajab. Bukan sekedar sunnah. Orang yang melakukan ibadah sunnah ini doanya mustajab. Cepat Allah kabulkan. Doa kita butuhkan. Ya. Dan setiap hari kita berdoa, pagi, siang, sore, malam. Dalam berbagai macam aktivitas kita banyak berdoa. Berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa. Ketika berangkat dari rumah, ketika masuk masjid dan lain-lain. Semua Rasul contohkan dengan doa yang begitu banyak. Ternyata doa ada yang Allah kabulkan, ada juga doa yang tidak Allah kabulkan. Nah, salah satu cara agar doa kita ini segera dikabulkan oleh Allah, dan Allah berkehendak untuk selalu mengabulkan dan cepat mengabulkan doa hambanya, adalah ketika hamba itu seringkali melakukan ibadah sunnah. Apakah melakukan ibadah wajib saja nggak dikabulkan doanya? Ya, insya Allah dikabulkan juga ya, meskipun orang itu tidak melakukan ibadah sunnah. Yang wajib tetap insya Allah, Allah juga akan kabulkan doanya. Tapi kalau dia bernambah ibadah dengan ibadah sunnah, berarti semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka peluang untuk dikabulkan lebih besar. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ya, poin kedua tadi dan ketiga ada dalam satu hadis yang sama. Jadi mendapatkan cinta Allah dan doanya mustajab. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ingin nggak mendapatkan cinta Allah? Mau mendapatkan cinta Allah? Mau mendapatkan doa yang Allah selalu ijabah doa kita? Nah, caranya begini. Berarti ini kan bukan sembarangan perkara-perkara yang kita tidak pedulikan. Tapi ini perkara yang besar, yang agung.
Bukan sekedar sunnah ini, karena di balik itu ternyata Allah mencintai, doa diijabah, bisa menyempurnakan dan melengkapi ibadah-ibadah wajib yang kurang. Nah, kita baca hadisnya. Inna Allah Ta'ala qal, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Barang siapa memusuhi walinya Allah, maka Allah nyatakan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Dengarkan jamaah. Kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan amal ibadah yang telah aku wajibkan kepadanya. Ibadah wajib kita kerjakan, Allah akan mencintai kita. Alhamdulillah, ya. Kemudian dilanjutkan, senantiasa hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Nah, ternyata ada tambahan. Yang wajib sudah dikerjakan, lalu dia senantiasa selalu sesuai kemampuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah, sehingga akhirnya aku pun mencintai hamba tersebut. Allah mencintai kita, subhanallah. Target kita di muka bumi ini bagaimana caranya supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itulah yang Allah cintai. Nah, jika aku telah mencintainya, kata Allah ini, jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya. Allah akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar. Allah akan menjadi penglihatannya yang dipergunakan untuk melihat. Allah akan menjadi tangannya yang dipergunakan untuk memegang. Allah akan menjadi kakinya yang dipergunakan untuk berjalan. Artinya Allah akan jaga dia. Ya, Allah akan jaga dia. Dijaga matanya, dijaga pendengarannya, dijaga tangannya, dijaga kakinya, dijaga lisannya. Subhanallah, karena Allah mencintainya. Kenapa mencintainya? Karena dia banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Maka orang yang memperbanyak ibadah sunnah, salah satu keutamaannya, insya Allah dosanya semakin sedikit. Karena dijaga. Aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi tangannya, kakinya. Artinya Allah akan jaga dia. Allah akan lindungi dia, Allah akan selamatkan dia. Ini salah satu keutamaan yang luar biasa jamaah sekalian. Kita kan ingin ya supaya memiliki dosa yang sedikit. Nggak punya dosa bisa nggak? Nggak bisa. Kita manusia bukan malaikat ya. Tapi punya dosa sedikit bisa dengan izin Allah. Semua dosa besar mampu kita hindari, dosa-dosa kecil mampu kita perkecil. Karena Allah jaga. Penjagaan Allah ini didapatkan dengan cara karena banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Yuk, kita perbanyak ibadah sunnah jamaah sekalian, ya, supaya Allah mencintai kita dan akhirnya Allah pun akan menjaga kita sehingga dosa kita semakin sedikit, ya, amal kita semakin banyak, dan doa-doa kita di dalam sholat maupun di luar sholat juga Allah ijabah. Kita lanjutkan hadis tadi. Dengan sebab hamba tersebut melakukan ibadah-ibadah sunnah, ya, tentunya ibadah sunnah yang disyariatkan, ya, bukan ibadah sunnah yang dibuat-buat. Karena ada juga kaum muslimin yang suka mengada-ngadakan suatu perkara yang tidak ada tuntunannya, nggak ada contohnya, nggak ada prakteknya, nggak ada dalilnya, nggak ada keterangannya. Kalau seperti ini bukan ibadah yang berhak dan layak diterima. Kita bicara ibadah sunnah yang benar, yang ada contoh, dalil, keterangan, bukti, ya, dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ternyata keutamaan berikutnya adalah kata Allah, jika dia meminta kepadaku. Nah, ini berkaitan dengan doa tadi. Jika dia meminta kepadaku, memohon kepadaku, sungguh pasti aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh pasti aku pun akan melindunginya. Nah, inilah hadis panjang sekali ya. Allah menjanjikan jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ketika kita berdoa, Allah akan beri, Allah kabulkan, Allah ijabah. Ketika orang itu minta dilindungi, dijaga, Allah pun akan jaga dan lindungi hamba tersebut. Ya, doanya dikabulkan.
permintaannya disegerakan dengan izin Allah. Kenapa? Karena orang itu banyak melakukan ibadah sunnah. Maka coba kalau kita lihat orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah mencintainya, dan kalau dia berdoa cepat Allah kabulkan. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, orang-orang saleh dan saleha, orang-orang bertakwa. Kalau kita berdoa mungkin lama ya dikabulkan, atau mungkin tidak dikabulkan karena kita jarang untuk menghidupkan dan mengamalkan ibadah sunnah. Meskipun itu tidak wajib, jemaah sekalian. Tetapi yang tidak wajib ini kita sampaikan, kita dakwahkan, supaya kaum muslimin berlomba-lomba bisa melakukannya. Karena keutamaannya yang luar biasa. Kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita juga ingin supaya doa-doa kita diijabah. Karena permintaan kita banyak, kebutuhan kita banyak. Ya, dan kita ingin diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi baru 3 ya. Sekarang yang keempat. Keutamaan ibadah sunnah ya. Kita bahas supaya tidak menjadi hal yang negatif dari kaum muslimin yang suka mengatakan, ini kan sunnah, ini kan nggak wajib. Bukan sekedar sunnah. Masya Allah, ini luar biasa keutamaannya. Apa yang keempat? Dijanjikan akan bersama Nabi SAW di sorga nanti, di sorga Firdaus. Masya Allah. Jamaah, berapa tingkatan sorga? Berapa tingkatan sorga? Siapa yang pernah ke sana? Sorga berapa tingkat? 100 tingkat. Berapa pintu? 8 pintu. Barakallahu fiikum. Sorga punya 8 pintu dan punya 100 tingkatan. Dan masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Dan jarak masing-masing tingkatan juga seperti langit dan bumi. Dan ternyata orang-orang yang banyak mengerjakan ibadah sunnah dari ibadah apapun yang memang disyariatkan, ternyata dijanjikan akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga yang sama. Rasul berada di mana? Sorga Firdaus. Rasul berada di sorga yang paling tinggi, yaitu sorga Firdaus. Barang siapa yang banyak mengamalkan ibadah sunnah, maka dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sorga Firdaus. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, suatu hari aku bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku menyiapkan air wudunya. Ya, beliau menyiapkan air wudu Rasul dan keperluan-keperluan yang lain. Maka Nabi pun SAW bersabda kepadaku. Ini kata ya sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rasul bersabda, Sal, mintalah sesuatu. Kamu minta apa? Karena Rasul melihat bagaimana pelayanannya, bagaimana ya, Masya Allah, memberikan perhatian, memberikan berbagai macam kebutuhan Rasul, dia lakukan. Maka Rasul ingin memberikan hadiah kepadanya. Mintalah sesuatu, apa yang kamu inginkan? Maka kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia menjawab, aku meminta kepadamu agar aku dapat bersama denganmu nanti di sorga. Masya Allah. Kalau kita ditanya seperti itu gimana? Sal, mintalah sesuatu. Barangkali kita minta supaya kaya, supaya ini. Sahabat tidak. Mereka tahu dunia ini sebentar dan mati itu pasti. Dan mereka akan berpisah dengan kekasihnya yang sangat mereka cintai, yaitu Rasulullah SAW. Dan mereka khawatir kalau nanti tidak bisa bertemu Rasul di surga. Kalau mereka masuk surga, nggak bisa bertemu Rasulullah. Maka yang diminta oleh sahabat ini ketika ditanya, mintalah sesuatu. Maka dia mengatakan, aku meminta kepadamu agar aku bisa bersama denganmu nanti di surga, bertemu kembali denganmu. Karena sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Mereka khawatir kalau nanti tidak bisa bertemu Rasulullah di akhirat. Maka Nabi SAW menjawab, ada lagi kah selain itu? Ada lagi selain itu yang kau minta? Tidak ada ya Rasulullah, hanya ini saja aku minta. Aku minta ini saja. Rasulullah kalau berdoa, cepat Allah kabulkan, Allah ijabah.
Beliau kekasih Allah, orang yang tidak punya dosa di muka bumi. Pada waktu itu Allah sudah ampuni dosanya yang lalu maupun dosa yang akan datang, semuanya dia ampuni. Subhanallah. Manusia pertama kali yang membuka pintu surga, dan manusia yang akan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia nanti di padang mahsyar. Manusia yang paling mulia, ya. Dan ketika Rasul bertanya, adakah yang lain yang engkau inginkan selain ingin bersamaku di surga? Tidak ya Rasulullah, hanya itu saja aku inginkan. Maka Nabi SAW memberikan solusi, memberikan jawaban kepada sahabat tersebut. Kalau memang engkau ingin bersama denganku nanti di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, maka bantulah aku atas keinginan dirimu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Bantu aku akan berikan syafaat, aku akan berikan bantuan. Engkau bisa bersamaku nanti di surga Firdaus, di surga yang sama, surga yang tertinggi, yang terindah, yang paling nikmat, yang kekal abadi selama-lamanya. Bantu aku, engkau kerjakan. Perbanyak sujud. Artinya perbanyak sujud ini artinya memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat sunnah. Ternyata dengan sebab memperbanyak ibadah sholat sunnah, yang tentunya dikerjakan dengan ikhlas dan tata caranya benar, semakin baik kualitasnya, ini bisa menjadi sebab seseorang, siapa saja sebetulnya, baik sahabat tadi maupun kaum muslimin yang lain, mereka akan ditempatkan bersama Nabi SAW di sorga yang sama, yaitu sorga Firdaus. Ya, maka seseorang yang memperbanyak ibadah salat sunnah, apakah qobliyah dan ba'diyahnya salat wajib, apakah salat duhanya, apakah salat witirnya, salat tahajudnya, semakin banyak ibadah salat sunnah, ini menjadi sebab bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibadah sunnah bukan sekedar sunnah, bukan sekedar sunnah biasa, meskipun tidak wajib, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi lihat dong keutamaannya. Pengen nggak bersama Rasulullah? Seorang mukmin itu sangat rindu. Mukmin itu sangat rindu ingin bertemu Rasulullah. Dia mencintai Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih dia cintai di muka bumi ini, siapapun melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang mukmin yang sejati. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan diriku, kata Nabi, lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, lebih dia cintai dibandingkan semua manusia yang ada. Dia menjadikan sosok Rasul sebagai contoh dan menjadi kecintaan yang tertinggi dan terbesar dari kalangan manusia. Itu iman yang sebenar-benarnya. Ya, baik. Jadi ini kiat yang keempat atau poin yang keempat, keutamaan dari ibadah sunnah. Ya, jadi jangan sembarangan kita mengatakan, yuk kita mengerjakan ini, ini kan cuma sunnah. Mendingan saya tidur, mendingan saya ngobrol, mendingan saya hal-hal yang sifatnya sia-sia. Padahal kalau kita tahu ternyata bisa menjadikan seseorang masuk surga, dan bukan sekedar masuk surga, dengan memperbanyak ibadah salat sunnah. Disebutkan salat ya, karena dikatakan memperbanyak sujud, artinya memperbanyak salat sunnah. Ternyata itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Baik, yang kelima, bukan sekedar sunnah. Kenapa? Karena ternyata dengan melakukan ibadah sunnah akan berguguran dosa-dosa. Akan berguguran dosa-dosa. Cara untuk menggugurkan dosa ini ternyata salah satunya dengan memperbanyak ibadah sunnah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika sedang sholat, apabila seorang hamba sedang sholat, didatangkanlah semua dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala atau pundaknya. Lagi sholat nih, ini masalah gaib ya, kita nggak lihat. Tapi Nabi mengatakan demikian, ketika kita sholat, sholatnya benar, ikhlas, dan tata caranya mengikuti sunnah, maka didatangkanlah dosa-dosanya dan diletakkan di atas kepala dan atau pundaknya. Lalu ketika dia ruku atau sujud, maka dosa-dosa itu akan berguguran dari dirinya.
Ketika ruku, kita kan pasti sholat ruku dan sujud ya, kecuali sholat jenazah, itu nggak ada ruku sujud. Tapi sholat secara umum ada ruku dan sujud. Maka ketika ruku, berguguran dosa-dosanya. Ketika sujud, berguguran dosa-dosanya. Subhanallah. Ketika kapan? Ketika dia mengerjakan ibadah sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Nah, yang wajib tentunya tidak bisa kita perbanyak. Bisa nggak kita perbanyak? Zuhur 5 rakaat, asar 6 rakaat, nggak bisa. Yang wajib sudah jelas berapa rakaat pada waktu-waktu yang sudah Allah tentukan. Nah, tentunya ketika dikatakan hamba itu jika sedang sholat dan begitu banyak sholat, pada waktu ruku dan sujud berguguranlah dosa-dosanya. Berarti ini bukan sekedar sunnah, tapi bisa menggugurkan dosa kita, jamaah sekalian. Antum dosanya banyak apa sedikit? Kelihatannya sih sedikit ya. Ikhwan dan akhwat, terutama ibu-ibu nih, dosanya sedikit. Sedikit. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Dosanya sedikit ya. Tapi dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Itu namanya bukan sedikit dosanya, banyak. Amal sedikit, dosa banyak. Mati pasti. Kok masih berleha-leha ya? Iya nggak? Amal sedikit, dosa banyak, mati pasti, siksa kubur menanti. Tapi kok masih berleha-leha, bersantai-santai, masih lama mati, masih umur 25, masih umur 45, masih umur 75. Subhanallah. Ini orang yang keras mungkin hatinya, ya, karena dia jarang ingat kematian dan tidak punya rasa takut kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka kita perbanyak ini. Ayo, saya dan seluruh kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, ya, sama-sama kita berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Allah menyeru kita, memanggil kita. Allah nggak butuh kepada manusia. Kita yang butuh kepada Allah. Allah masih memanggil karena Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ingin supaya hambanya selamat. Kata Allah di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 133. Ya, ayat 133. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu. Ayo bersegera, berlomba-lomba menuju ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalimat di sini wasari'u, bersegeralah, bersegera, ya, untuk mendapatkan ampunan Allah. Salah satu cara agar dosa kita diampuni, salah satu cara agar dosa-dosa digugurkan adalah dengan memperbanyak ibadah sunnah, khususnya sholat sunnah. Karena tidak ada ibadah yang lebih utama, tidak ada ibadah yang lebih agung dibandingkan ibadah sholat. Makanya sholat ini ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, baik juga amal yang lain. Kalau sholatnya jelek dan rusak, maka jelek dan rusak juga amal-amal yang lain. Berbahaya sekali nih ikhwan ya. Jadi ibadah itu banyak, tapi ibadah yang terbesar, yang paling agung, yang paling utama, kata Allah adalah sholat. Wala dzikrullahi akbar. Dan sholat itu kata Allah merupakan ibadah yang paling utama. Maka dengan kita contoh tadi Rasul mengatakan sholat sunnah, ketika kita ruku dan sujud, bukan sekedar ruku sujud, bukan sekedar ruku sujud, tapi ternyata kata Nabi SAW juga tergugurkan dosa-dosanya. Baik. Yang ke-6, bukan sekedar sunnah. Yang ke-6, dengan adanya ibadah sunnah ini, Allah akan angkat derajat seseorang. Diangkatnya derajat seseorang lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Banyak amalan-amalan untuk mengangkat derajat. Ya, Allah angkat derajat seseorang itu banyak amalannya, sampai puluhan amalan. Ya, yang wajib maupun yang sunnah. Dan diantaranya amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang adalah mereka melakukan ibadah sholat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Thauban radhiyallahu an, kata Nabi, "Alaika bi kathratis sujud lillah." Perbanyaklah sujud
Ya, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Perbanyak sujud artinya memperbanyak ibadah salat sunnah. Karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, sujud dalam salat dia sekali saja, melainkan dengannya Allah akan mengangkat dirimu satu derajat dan menghapuskan dirimu satu kesalahan. Ternyata dengan ibadah salat ini bisa mengangkat satu derajat dan bisa menghapus satu kesalahan. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa memperbanyak ibadah yang wajib. Memperbanyak ibadah sunnah bisa. Ternyata ini keutamaannya jamaah sekalian. Ya, dan Rasul banyak mencontohkan sholat di sini. Masalah sholat bisa menjadi sebab orang itu tergugurkan dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya, dihapuskan kesalahannya. Subhanallah ya. Maka kita perbanyak ibadah sholat sunnah ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lain. Yang terakhir, yang ketujuh, bukan sekedar sunnah. Ya, yang ketujuh, keutamaan ibadah sunnah adalah sebagai penjaga benteng agar kita tidak mudah meninggalkan amal yang wajib. Agar kita tidak mudah meninggalkan amal yang wajib. Pembentengan kita dengan kita melakukan ya ibadah sunnah. Kadang-kadang ada orang yang suka meninggalkan ibadah yang wajib. Ini musibah besar, berdosa. Ya. Dan kita ingin tahu apa sih rahasianya supaya ibadah wajib itu kita bisa istiqomah. Yang wajib istiqomah bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan, merasa ringan, gampang, enteng dan mudah. Bagaimana caranya agar yang wajib ini tetap konsisten, komitmen? Ternyata salah satu caranya adalah dengan kita melakukan ibadah sunnah. Subhanallah, semakin banyak ibadah-ibadah sunnah, otomatis yang wajib kita tidak akan tinggalkan, insya Allah. Orang yang banyak meninggalkan ibadah wajib, kenapa? Karena ibadah sunnah pun dia tidak kerjakan. Biasanya seperti itu. Seseorang yang bermudah-mudahan mengerjakan perbuatan yang hukumnya makruh, ya, akan lebih mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Coba saja, yang haram ini kan awalnya dari makruh. Makruh itu tidak haram ya, tapi hendaknya ditinggalkan. Kalau makruhnya diperbanyak, makruh tidak arti makruh itu tidak disukai, dan tidak haram, tapi nggak disukai oleh Allah. Rasul tidak menyukainya, ini makruh, nggak disukai. Kalau orang itu meninggalkan yang makruh, insya Allah yang haram pun pasti dia tinggalkan. Tapi kalau yang makruh pun dia kerjakan terus-menerus, dia khawatirkan yang haram pun dia juga akan kerjakan. Begitu juga seseorang yang bermudah-mudahan meninggalkan amal sunnah dan menjauhi dari amal sunnah ini, cepat atau lambat dia pun akan mudah meninggalkan amal yang wajib. Nah ini maksudnya di poin ketujuh ya. Ya, berbahaya. Kalau kita tidak mengerjakan ibadah sunnah, dikhawatirkan lama-lama ibadah yang wajib pun kita tinggalkan. Tapi kalau orang yang terbiasa, rutinitas, ya, membiasakan dirinya melakukan ibadah yang sunnah, insya Allah ibadah wajib pun akan terjaga. Ya, jangankan yang sunnah, yang wajib dia kerjakan. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia kerjakan terus seperti itu. Ya, demikian. Ini 7 keutamaan ibadah sunnah yang luar biasa. Mungkin ada yang ke-8 dan seterusnya ya, tapi cukup 7 ini menjadi penyemangat kita, memotivasi kita dan memberikan sesuatu yang menjadikan kita akan lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Ya. Jadi inilah bab pertama tentang bukan sekedar sunnah, sunnah dari sisi pengertiannya ibadah sunnah. Nah, yang bab kedua bukan sekedar sunnah, artinya sunnah di sini cara beragama kita dengan mengikuti contoh, keterangan, bukti yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kita tertipu jamaah sekalian dengan casing kita, penampilan kita, atau mungkin akidah kita mungkin sudah benar, alhamdulillah. Ibadah kita mungkin sudah benar, alhamdulillah. Tapi bagaimana muamalah kita? Bagaimana akhlak kita? Bukan sekedar sunnah itu ajaran yang benar cara beragama hanya dari sisi akidah dan ibadah saja. Mohon maaf ya, survei membuktikan
Banyak yang mungkin ikhwan dan akhwat yang sudah mengaji, Masya Allah, Alhamdulillah, mereka kembali kepada cara beragama yang benar. Cuma mungkin kebanyakan dari sisi akidah dan ibadah. Sisi akhlaknya, ini jadi permasalahan. Masih memiliki akhlak yang tercela, cara bermuamalahnya masih tidak baik, ya. Bagaimana durhaka sama orang tua, istri durhaka kepada suami, suami durhaka kepada istri. Atau mungkin sesama teman, atau sesama tetangga, atau pergaulan di masyarakat. Seharusnya bukan sekedar sunnah dari sisi akidah dan ibadah saja, bukan dari sisi manhaj saja, tapi buat kita juga dari sisi melakukan sunnah dari sisi akhlak. Muka tersenyum, ceria, ketika bertemu orang, salaman, assalamualaikum, gimana kabar Pak? Begitu, seharusnya itu sunnah. Rasulullah sangat disenangi oleh masyarakat. Orang kafir pun senang dengan Rasulullah karena akhlaknya luar biasa. Yang kita ikuti Rasulullah bukan hanya ibadahnya saja. Yang kita ikuti Rasulullah bukan akidahnya saja, tapi juga akhlaknya. Akhlak kita semakin baik. Bahkan akhlak ini adalah output hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi SAW, mukmin yang paling sempurna imannya, adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya paling bagus, bukan penampilan saja. Saya sunnah nih, saya mengikuti sunnah. Buktinya ngomongnya masih menggibahi orang lain, mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, meruntuhkan, menjatuhkan kehormatan orang lain. Anda masih menggibah, masih hasad, iri, dengki sama orang lain yang begitu banyak di hati. Ini berarti belum mengikuti sunnah yang maksimal. Hanya sunnah dari sisi akidah dan ibadah. Padahal Rasul mengajarkan kita bukan sekedar akidah dan ibadah, tapi akhlak kita, akhlak yang mulia, hati kita, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang hidup, hati yang mudah diajak taat kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Mereka rela berkorban, mereka rela berjuang, mati-matian untuk tegaknya Islam, dan mereka berdakwah. Akhlak kita, jadi bukan sekedar sunnah dari sisi pengertian, sekali lagi saya ulang-ulang, dari sisi akidah dan ibadah. Yang bid'ah nggak mau saya. Ini perbuatan syirik, mempersekutukan Allah, saya nggak mau. Alhamdulillah. Tapi bagaimana akhlaknya? Na'udzubillah, menuduh orang tanpa bukti, memfitnah orang, memberikan komentar-komentar di sosial media, na'udzubillah, dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menyakitkan orang lain. Apa tuh? Netizen, citizen. Apa netizen apa citizen? Kalau orang yang mengikuti sunnah nggak begitu. Ya tentunya kita bukan malaikat. Ya, orang yang mengikuti sunnah bukan berarti dia steril, nggak punya dosa. Bukan begitu. Siapa sih yang bisa begitu? Nggak mungkin. Tapi orang yang mengikuti sunnah betul-betul, cara beragama yang benar, insya Allah saya katakan tadi, dosanya makin lama makin sedikit. Ketaatannya kepada Allah semakin dahsyat. Imannya semakin tinggi, ilmunya semakin banyak, akhlaknya semakin mulia. Itulah orang yang mengikuti sunnah yang sebenar-benarnya. Bukan pengakuan-pengakuan, bukan jenggotnya sepuser. Bukan itu saja. Dia nggak mudah emosional, dia mudah meredam amarah, dia mudah memaafkan kesalahan manusia, dia mudah meminta maaf, dia orang yang sabar. Antum di sini sabar nggak? Mudah marah nggak? Yang mudah marah biasanya ibu-ibu nih. Ya, mohon maaf nih ibu-ibu yang biasanya cepat emosi, cepat marah. Biasanya ibu-ibu, terutama tanggal 20 ke atas. Ketika suami belum gajian. Nah, ini biasanya tuh. Begitu tanggal 1, tanggal 2, suami gajian, lembut ngomongnya, Masya Allah. Sampai nggak terdengar suaranya. Kenapa? Ada fulus, Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang nggak bisa mengontrol emosi. Sudah ikut sunnah kok mudah marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah, istiqomah. Marah kok istiqomah.
bawaannya emosional. Ini berarti belum mengikuti sunnah yang sebenarnya. Ada casing, akidahnya bagus, Masya Allah. Padahal akidah bagus, ibadah bagus, buktinya akhlaknya semakin baik. Lihat dengan suami, Masya Allah, suami bingung. Kamu kok sekarang semakin lembut ya, semakin sopan, semakin baik, semakin perhatian, semakin peduli kepada suami. Akhirnya suami semakin mencintai istrinya. Kamu ngaji di mana sih? Kok jadi seperti ini akhlaknya? Saya mengikuti sunnah, Pak, Mas. Saya mengikuti sunnah. Masya Allah, apa itu sunnah? Sunnah ini cara beragama, mengikuti Rasulullah. Kan Rasulullah akhlaknya baik. Maka kita mengikuti Rasulullah bagaimana akhlak yang baik. Masya Allah, kamu belajar di mana? Masjid Soleh Hawa. Siapa ustadznya? Itu si jenggot itu. Astagfirullah. Udah salah itu. Dia pun ustadznya si jenggot. Itu kan pelecehan namanya. Iya. Begitu juga suami melihat istrinya ngaji kan, Masya Allah. Ya, suami juga ngaji. Istri melihat, kok kamu semakin baik. Istri ngomong sama suaminya, Masya Allah, semakin dia bertanggung jawab si suami ini kepada istrinya. Karena hasil sunnah tuh begitu, semakin sayang kepada istrinya, semakin mencintai istrinya, semakin memenuhi, berusaha memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan istrinya. Itu hasil dari ngaji sunnah. Dengan anak-anaknya bertanggung jawab, dia bimbing anaknya, dia arahkan anaknya, ya, dia bina anaknya, dia jaga qu anfusakum wa ahlikum naro. Terbukti kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Sang suami itu bertanggung jawab kepada istrinya, semakin baik akhlaknya, bukan akidah dan ibadah saja. Bukannya dicekek dan dibanting. Ya. Kenapa antum ketawa? Memang tahu? Ya sedikit Pak Ustadz. Baik. Sampai di sini kurang lebih ya yang kita bahas. Jadi mari kita tunjukkan. Mohon maaf, saya bukan berarti yang sudah baik, tetapi saya mengajak semuanya, mari sama-sama kita ya menjadi orang yang mengikuti sunnah dengan sebenar-benarnya, baik jamaahnya ataupun ustadznya. Ustadz juga wajib untuk mengikuti sunnah dengan ya mencontohkan akhlaknya yang mulia, bicaranya baik, tidak memfitnah sana fitnah sini, tidak menggibah sana gibah sini. Sama, ustadz juga manusia biasa, dan mereka juga harus mengikuti sunnah. Ya, artinya mereka lah yang mencontohkan, memperbanyak ibadah sunnah itu, dan mereka juga mencontohkan bagaimana akhlak yang terbaik. Karena dengan semakin mengikuti Rasulullah, semakin bagus akhlak seseorang. Ya, baik. Kita sekarang masuk kepada sesi tanya jawab. Dan di sini sudah ada contoh beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya, ini pasti akhwat nih. Suami saya, istrinya kalau kajian, istrinya adalah curhat. Suami saya kalau disuruh sholat di masjid, selalu ada alasannya. Intinya tidak mau sholat di masjid. Saya kalau mengingatkan jadi berantem. Jadi gimana Ustadz? Tanyalah sama suaminya. Kenapa tanya sama saya? Iya, subhanallah, mungkin dia tidak atau belum sholat di masjid karena mungkin imannya belum bertambah, rasa takutnya kepada Allah belum baik, hatinya mungkin masih keras, ya, dan seterusnya. Jadi jangan mundur, ya, ketika suami seperti ini tidak mau sholat wajibnya di masjid subuh sampai Isya tanpa ada udzur, dia nggak mau, tetap di rumah saja. Tetap istri menasehati, mendakwahi, ya, mendoakan, memperbaiki. Coba terus, ini namanya ujian, bukan usaha.
U doang tuh, ternyata jawabnya usaha. Bukan usaha, ini namanya ujian. Istrinya diuji oleh Allah dengan suami yang seperti ini. Maka sabar, sabar, dan sabar. Terus dakwahi dan ajak ke majelis ilmu seperti ini. Oh ya, supaya dia tergerak hatinya melakukan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Atau adakan orang yang bisa untuk mewarnainya. Teman-temannya mungkin ya, ada yang kita minta tolong dekati suami saya. Teman yang laki-laki maksudnya, bukan yang akhwat. Teman yang laki-laki dekati suami saya untuk bisa mewarnainya ya, supaya dia nanti juga mau sholat di masjid. Dan doakan, doa itu Masya Allah ibadah yang utama. Dan kita bangun malam, kita minta kepada Allah. Istri tadi menangis, merintih, mengemis, merengek, minta kepada Allah agar Allah tambahkan hidayah kepada suaminya. Allah insya Allah akan kabulkan doanya. Ya, banyak cara sebetulnya agar suami itu bisa berubah. Banyak cara. Di antaranya ada 20 cara. 20 cara kiat untuk mendakwahi suami atau mendakwahi orang tua. Orang tua kita barangkali belum mengaji, susah taklim, masih punya pemahaman yang terdahulu mengikuti nenek moyang. Suami juga susah ke masjid dan lain-lain. Maka lakukan 20 cara untuk memperbaiki orang tua atau memperbaiki sang suami. 20 cara ini antum bisa dapatkan di Telegram saya. Antum yang punya Telegram, ya, silakan lihat di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Dan di Telegram saya ini ada artikel yang berjudul Kiat Mendakwahi Orang Tua. Kiat mendakwahi orang tua yang juga bisa sebagai cara untuk mendakwahi suami. Ada 20 ya. Judul artikelnya Kiat Mendakwahi Orang Tua. Kalau antum sudah join di Telegram saya, nanti bisa dicari artikelnya ya. Di pojok kanan atas itu ada search atau cari. Di pojok kanan atas ada search atau cari setelah masuk di Telegram. Nah, search atau cari artikel maksudnya. Maka masukkan judulnya. Judulnya berjudul Kiat Mendakwahi Orang Tua. Ada 20. Nah, 20 ini antum lakukan untuk mendakwahi orang tua. Dan bisa juga 20 ini dilakukan oleh istri untuk mendakwahi suaminya. Lakukan poin pertama, kedua, ketiga, sampai 20. Insya Allah suami pun akan berubah. Jadi cara dakwah itu harus banyak, bukan 1 2 ya. Kita nggak tahu nih dengan cara yang mana nanti Allah berikan hidayah, suami akan berubah. Ya, silakan saja baca di Telegram dan saya tidak bacakan di sini karena waktu kita terbatas. Ustadz, bagaimana jika di awal hijrah kita selalu melakukan sholat sunnah dan puasa sunnah, namun setelah anak ambil kerjaan, setelah bekerja, karena tujuan bantu suami, maka sekarang berkurang dalam ibadah. Bagaimana Ustadz? Jadi ini istri ya. Awal-awal hijrah, Masya Allah, yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Sholat sunnah maupun puasa sunnah. Tapi setelah bekerja membantu suami, ya, maka sekarang berkurang dalam ibadah sunnahnya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, ini istri yang barangkali dia dibutuhkan oleh suaminya untuk bekerja. Hukum asalnya istri di rumah, bukan bekerja. Karena di rumah juga sangat sibuk dia dengan urusan rumah tangganya. Mengurusi suami, anak-anak, rumahnya segala macam sudah sibuk. Tapi karena mungkin di sini ya, mungkin sang suami membutuhkan bantuan untuk tercukupi kebutuhan rumah tangga, maka akhirnya istrinya diperbolehkan untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyelisihi syariat. Tapi setelah bekerja, akhirnya ibadah-ibadah sunnah jadi berkurang. Ya mungkin bisa jadi karena capek, mungkin dia lelah, ya perjalanannya, pekerjaannya. Maka kita sampaikan kepada yang bertanya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian, ini sifatnya kan sunnah, ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dengan ibu tadi membantu suaminya, dia bekerja,
karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu sudah ibadah yang luar biasa. Istri tidak wajib bekerja, yang bekerja itu suami untuk mencari nafkah. Tapi ketika istri pun terpaksa bekerja untuk bantu suami, itu juga ibadah. Kalau niatnya karena Allah, dan itu ibadah dan pahalanya besar. Maka jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan melihat bahwa ibadah sunnah itu hanya semata-mata sholat puasa, sholat puasa, sholat puasa. Ibadah sunnah itu banyak. Yang wajib juga banyak. Dan bisa jadi ada perkara-perkara yang kita lakukan yang hukumnya wajib, ya, dan kita lakukan lagi dengan ikhlas, rutinitas, itu lebih baik tentunya dibandingkan ibadah sunnah. Selamanya jamaah sekalian, selamanya ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan ibadah wajib. Selamanya. Sebanyak apapun, ya, kualitasnya luar biasa, tapi nggak bisa mengalahkan ibadah yang wajib. Maka di sini istri, ya, melakukan ibadah yang luar biasa, yang bisa menjadikan suaminya menjadi ringan bebannya, ya. Maka insya Allah ini bisa menggantikan ibadah sunnah yang berkurang, ya. Maka bertakwalah semampunya. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya wanita yang tidak mau menikah dikarenakan usia sudah 50 tahun? Usia sudah 50 tahun, tidak mau menikah, ya terserah. Gitu aja kok repot. Nggak mau nikah, ya nggak apa-apa. Tapi dia bisa nggak menahan hawa nafsunya? Bisa nggak menundukkan pandangannya? Bisa nggak menjaga hati dan kemaluannya? Kalau nggak bisa dan berbahaya, takut jatuh kepada zina, wajib untuk segera menikah. Meskipun usianya sudah 50 tahun, ya, yang penting nanti bisa tersalurkan kebutuhan biologisnya, ya. Tetapi kalau memang seandainya dia, ya, wanita tersebut sudah usia 50 tahun, tidak mau menikah, mungkin dari awal memang belum menikah, atau mungkin tidak ingin menikah yang kedua kalinya, barangkali seperti itu, ya silahkan, selama dia bisa menjaga matanya, hatinya, kemaluannya. Dia bisa menjaga kehormatannya, kesuciannya. Barangkali dengan dia sendirian, dia bisa merasa terjaga, lebih maksimal, dan lain-lain. Silahkan. Tapi bagi orang yang ingin menikah ketika sudah 50 tahun pun, boleh. Ya, karena mungkin dia butuh mahram. Barangkali untuk safar, haji, umroh, dan lain-lain. Atau mungkin kebutuhan biologis, atau mungkin dia ingin meraih pahala yang lain. Karena dengan melayani suami, memberikan kepedulian kepada suami, memberikan perhatian kepada suami, itu bisa juga menjadi jalan untuk masuk ke dalam surga. Jangan salah. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Suami bisa menjadi sebab wanita itu masuk ke dalam surga, dan suami bisa menjadi sebab seorang wanita atau istri masuk ke dalam neraka. Dan kata Nabi SAW, ada seorang istri yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dengan sebab apa? Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha, ya, wa hafiza farjaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya. Sebutkan keempat itu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kemaluan dan taat kepada suaminya. Dia lakukan empat ini dengan benar, termasuk taat tadi kepada suami dalam perkara-perkara yang benar. Masya Allah. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, istri tersebut, nanti di akhirat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Silakan masuk dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Ada 8 pintu surga, silakan pilih. Dengan 4 tadi, ya, ini keuntungan kalau ada suami, ya, karena
poin keempat itu, ketaatan kepada suami bisa dilakukan ya. Jadi wanita yang tidak mau menikah karena usia 50 tahun ya boleh-boleh saja. Yang penting tadi dia bisa menjaga dirinya, ya, kemaluannya, ya, kehormatannya, keimanannya dan seterusnya. Bagaimana caranya agar anak-anak bisa mengikuti mazhab salaf? Ya, seperti yang orang tuanya sedang pelajari. Anak saya sudah remaja, Ustadz. Bagaimana anak ini supaya mengikuti manhaj salaf atau mazhab salaf katanya? Ya, dakwahi anak tersebut, ya, perbaiki anak tersebut, ajak dia taklim. Banyak cara sebetulnya agar anak itu mengerti tentang cara beragama yang benar. Ya, orang tua tentunya memberikan contoh terlebih dahulu agar anak itu berubah. Kalau orang tua tidak berubah bagaimana? Sedangkan contoh itu merupakan cara yang terbaik. Berikan contoh kepada anak, insya Allah anak itu berubah. Kemudian nasihati, dakwahi, perbaiki, dan doakan anak itu agar dia semakin lebih baik dan mengikuti sunnah. Kemudian carikan temannya yang bisa mempengaruhinya, karena Nabi mengatakan ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama teman dekatnya, maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya, teman dekatnya itu sangat mudah untuk mempengaruhi anak tersebut. Ya. Jadi seperti itu ya. Sekali waktu bawa anak itu ziarah kubur, berziarah kubur. Anak yang soleh dan soleha itu kenapa? Karena hatinya lembut, hatinya bersih. Maka dia mampu menjadi anak yang soleh dan soleha, yang otomatis insya Allah akan mengikuti sunnah dan manhaj salaf. Kenapa? Hatinya lembut, hatinya bersih, dia berilmu, dia beriman, dan punya rasa takut kepada Allah. Tapi kalau anak yang durhaka dan tidak mau mengikuti cara beragama dengan benar, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Kenapa? Karena hatinya keras. Ini semuanya, kuncinya di sini. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, mau anak, istri, suami, orang tua, teman, siapa saja, kuncinya di sini. Kalau hati kita sudah bersih, qalbun salim, maka dia siap untuk menerima ilmu, dia siap untuk menerima kebenaran, dia siap untuk bertauhid, akidah benar, tidak mau dia melakukan kesyirikan, karena hatinya bersih. Kalau dia bersih hatinya, otomatis mengikuti sunnah, tidak mau dia melakukan kebid'ahan. Kalau hatinya bersih, otomatis dia akan meninggalkan berbagai macam syahwat yang bisa membinasakan karena dia menyelisihi syariat. Kalau hatinya bersih, otomatis dia akan jauh dari kelalaian. Dia banyak ingat kepada Allah. Dan kalau hatinya bersih, otomatis dia akan ikhlas dalam niatnya dan tidak mengikuti hawa nafsu. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ya. Jadi qalbun salim, hati yang bersih itu menjadikan seseorang mampu taat dan istiqomah, bersyukur, bersabar, berbaik sangka, tidak ada hasad, iri dan dengki, tidak ada riya, sum'ah, ujub, sombong, semuanya nggak ada insya Allah. Artinya dia mampu meminimalisir, memperkecil tingkat dosa. Anak itu menjadi baik, mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaf, hatinya bersihkan. Bersihkan hatinya. Dengan cara apa? Nasihat, dakwah. Dengan cara apa? Doa. Dengan cara apa? Ajak dia ziarah kubur untuk melembutkan hatinya. Dengan cara apa? Ajak dia taklim di masjid untuk mendengarkan kajian. Dengan cara apa? Adakan teman yang bisa mewarnainya dan seterusnya. Ya, jangan jadikan anak itu hatinya keras. Kalau sudah keras, sulit mengikuti kebenaran, sulit mengikuti sunnah, sulit mengikuti manhaj salaf. Maka obati. Kalau anak ini hatinya keras, obati dengan 30 obat. Kalau sakit zohir, meriang, panas, batuk, pilek, kita ke dokter. Ya, obatnya kita minta ke dokter. Begitu juga ketika hati itu keras. Hati yang keras merupakan musibah terbesar di muka bumi. Tsunami, gunung berapi, gempa bumi, banjir, itu bukan musibah yang terbesar. Musibah terbesar bagi seorang muslim atau manusia secara umum adalah kalau hatinya menjadi keras.
hatinya keras, bahaya ini. Semakin dia lupa kepada Allah, Allah pun akan semakin melupakan dia. Maka lakukan 30 obat untuk mengobati hati yang keras. Di mana? Lihat di Telegram. Di Telegram saya, antum punya handphone? Di Telegram saya, antum join Najmi Umar Bakar, di situ ada artikel 30 obat hati yang keras. 1 sampai 30, pelajari buat pribadi kita dan kita obati anak kita, suami, istri dan lain-lain. Judulnya itu 30 obat hati yang keras ya. Baca sendiri ya. Karena waktu kita terbatas. Kalau saya bacakan semua sangat banyak. Ini memudahkan saja bagi antum yang punya Telegram, silakan cari artikelnya. Ustadz, bagaimana ya dengan orang yang rajin beribadah? Rajin ibadahnya, yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan, tapi ia kikir, kedekut, koret, medit, bakhil. Masya Allah. Itu tambahan dari saya sebetulnya. Bukan di sini, itu tambahan dari saya. Rajin ibadah, yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, tapi dia kikir dalam bersedekah. Padahal dia mampu. Bahkan mampu memberikan sesuatu yang mahal sekalipun, tidak pernah berbagi dengan saudara-saudaranya yang kekurangan. Ya, musibah ya. Jadi dia hanya hablum minallahnya yang baik mungkin. Hubungan dengan Allah, ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah, bagus. Tapi hablum minannasnya yang kurang. Hablum minannas dengan sesama manusia. Tadi kan saya contohnya apa? Contohnya apa? Dia suka menggibah, suka memfitnah, suka menuduh tanpa bukti, suka membongkar aib orang lain. Ya, naudzubillah. Atau di sini hablum minannasnya jelek, dia tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, padahal dia mampu. Ya, ini musibah sebetulnya. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah yang berkaitan dengan hablum minallah, atau ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah yang berkaitan dengan hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama manusia, baik dengan tetangga, teman, kerabat, keluarga, orang tua, suami, istri, anak, dan lain-lain. Termasuk masalah bersedekah. Kita ringan untuk bersedekah dan bisa membantu berinfak sesuai kemampuan kita. Ya. Dan sedekah atau infak ini kelebihan dari kebutuhan. Ketika kita sudah tercukupi kebutuhan, masih ada kelebihan. Kelebihan itulah yang bisa kita infakkan dan kita sedekahkan. Dan yang pertama kali, yang paling berhak untuk mendapatkan infak kita adalah siapa? Orang tua, barakallahu fi. Orang tua yang pertama kali paling berhak untuk mendapatkan infak kita. Dibantu. Kalau memang mereka butuh bantuan. Kadang-kadang mereka lebih kaya dibandingkan kita ya. Lebih mampu. Tapi nggak apa-apa kalau memang mereka butuh bantuan, kita bantu. Atau mungkin bingkisan atau hadiah. Di mana ayatnya? Coba, ikhwan. Di mana ayatnya yang Allah mengatakan bahwa skala prioritas yang pertama kali infak itu kita berikan kepada orang tua. Di mana ayatnya? Dalam Al-Quran. Masa nggak tahu? Dalam Al-Quran. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Dan ayat ini pernah Allah turunkan sebagai wahyu. Ayo coba, siapa yang bisa jawab? Kasih hadiah. Di mana ayatnya? Saya kasih bocoran ya. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Di mana Allah mengatakan bahwa orang tua adalah yang pertama kali paling berhak untuk mendapatkan infak kita. Di mana? Ayo dong. Kan jamaah di sini hafiz dan hafizah. Di surah sebutin aja apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 215. Ya, Al-Baqarah ayat 215. Disebutkan di situ bahwa skala prioritas orang tua, yang kedua siapa? Kerabat.
Yang ketiga, anak yatim yang miskin. Yang keempat, orang miskin secara umum. Yang kelima, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, ya. Ya, kembali kepada pertanyaan. Jadi, orang yang rajin beribadah, hablum minallahnya baik, yang wajib dan sunnah dia kerjakan, tapi dia kikir dalam bersedekah. Orang mukmin tidak seperti itu. Biasanya yang kikir ini adalah muslim munafik. Allah sebutkan dalam Al-Quran begitu banyak ayat tentang perilaku orang-orang muslim yang munafik. Salah satunya mereka kikir, bakhil dalam bersedekah atau berinfak. Dan kalaupun mereka berinfak, tujuannya riya. Kenapa bisa seperti ini? Karena mereka kurang yakin dengan janji Allah. Memang manusia itu hukum asalnya berat untuk memberikan uangnya kepada orang lain. Berat, itu hukum asalnya. Kecuali bagi orang-orang yang mereka yakin kepada Allah, maka dengan mudahnya mereka berinfak. Nah, kalau ada seperti ini, bisa jadi hatinya berpenyakit. Karena ini sifat orang munafik. Orang munafik itu hatinya berpenyakit, hatinya kotor, hatinya keras. Bisa jadi hatinya bermasalah, sehingga dia kurang yakin, sehingga dia tidak bersemangat, sehingga dia malas untuk berinfak. Berarti hatinya harus dibersihkan. Karena orang bertakwa, orang yang paling semangat berinfak, itu orang bertakwa. Ketika lapang dia berinfak, ketika sempit dia berinfak, ketika kaya dia berinfak, ketika miskin dia berinfak. Kapan? Kalau dia bertakwa. Berarti orang ini tidak bertakwa. Hanya dari sisi ibadah kepada Allah banyak, hablum minallah, salat, puasa. Tapi ketika berhubungan dengan sesama manusia, dia tidak mau berinfak. Dipastikan berarti dia belum bertakwa. Kalau tidak bertakwa, berarti hatinya bermasalah, hatinya masih berpenyakit. Di mana Allah mengatakan di surah Ali Imran ayat 134. Ali Imran 134. Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu kata Allah, orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Itu orang bertakwa. Dia mudah meredam amarahnya, itu orang bertakwa. Dia mudah memaafkan kesalahan manusia, itu orang bertakwa. Ya, jadi karena Allah menyatakan demikian, orang bertakwa itu dia menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Berarti orang yang disebutkan tadi, dia mengerjakan yang wajib dan sunnah hanya dari sisi ibadah kepada Allah langsung, tetapi dia belum berbuat baik dan benar ketika berhubungan dengan sesama manusia. Berarti dipastikan dia belum bertakwa. Padahal hasil ibadah, mohon maaf ya, hasil ibadah nih, kita mengerjakan yang wajib, yang sunnah, yang wajib, yang sunnah, yang wajib, yang sunnah, itu melahirkan apa? Melahirkan keyakinan, melahirkan keimanan, melahirkan rasa takut yang bertambah, sehingga infak semakin mudah. Kenapa banyak yang wajib dan sunnah kita kerjakan, infak semakin sulit? Berarti ibadah dia yang wajib dan sunnah kepada Allah perlu dievaluasi. Jangan-jangan ada kesalahan. Ya, ibadah semakin banyak, semakin berkualitas, tentunya infaknya pun semakin mudah untuk dikeluarkan ketika dia mampu, ketika dia memiliki kemampuan untuk bisa berinfak. Karena orang yang banyak beribadah itu semakin cinta kepada Allah. Orang yang banyak beribadah itu semakin mudah untuk berkorban, berjuang. Yang penting Allah ridho, yang penting dapat cinta Allah, yang penting Allah selamatkan saya. Apapun amal yang dia lakukan ditujukan karena Allah. Nah, itu hasil dari ibadah yang benar, membuat kita itu semakin bersih hati. Dan semakin banyak ibadah yang benar kita lakukan, semakin mudah kita termotivasi. Ya, baik. Jadi intinya adalah bisa jadi ibadah yang wajib dan sunnah tadi yang dia kerjakan belum baik ya dari sisi niatnya atau yang lainnya, sehingga belum berdampak kepada amal-amal yang lain. Bukankah Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah masalah sholat.
Kata Nabi, apabila sholatnya baik, dengarkan jamaah, apabila sholatnya baik, baik juga amal-amal yang lain. Apabila sholatnya jelek, maka jelek juga amal-amal yang lain. Tuh, sholat sebagai barometer. Sholatnya baik, benar, bagus, berkualitas, ikhlas, sesuai sunnah, dia khusyuk dan lain-lain, otomatis ibadah itu menyebabkan dampak kepada ibadah-ibadah yang lain pun akan juga menjadi baik. Sedekah tadi, infak, gampang, karena sholatnya baik. Kata Nabi loh. Dan apabila sholatnya buruk dan jelek, akibatnya apa? Ibadah-ibadah yang lain pun juga jadi jelek. Subhanallah. Jadi sholat ini merupakan barometer yang bisa menjadikan seseorang itu semakin baik amal-amal yang lain kalau sholatnya benar. Maka tadi dikatakan, kok sholatnya sudah banyak yang wajib maupun yang sunnah, amal ini amal itu, tapi sedekahnya masih kikir, kedekut, koret, medit, bakhil, berarti bisa jadi ibadah ini yang dia lakukan mungkin belum benar. Karena kalau dia benar, otomatis kata Nabi, kalau sholatnya baik, maka baiklah amal-amal yang lain. Dan kalau sholatnya jelek, berarti jelek juga amal-amal yang lain. Ya, barangkali sampai di sini sudah jam 11 ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa semakin baik ya. Bapak Ibu, siap kita untuk menghidupkan ibadah sunnah? Siap kita untuk memperbanyak ibadah sunnah? Siap kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sunnah tersebut? Dan kita lakukan secara rutinitas ibadah-ibadah sunnah sampai mati? Nggak ada yang jawab ya. Oh, capek saya ngomong udah ngulang-ngulang. Ulang lagi ya. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, siap kita untuk menegakkan dan mengamalkan ibadah sunnah? Siap kita untuk selalu berusaha mengamalkan ibadah-ibadah sunnah sampai mati? Kita berusaha siap untuk mengamalkan ibadah sunnah dengan meningkatkan kualitasnya? Semoga Allah mengijabah doa kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.